Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya Ika Aprilia Andreasi pada podcast mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Di sini saya bersama dengan narasumber saya yang bernama. Halo, nama saya Ika Novitasari. Di sini saya sebagai narasumber untuk memenuhi mata kuliah pemahaman peserta didik. Iya. Di sini tuh namanya sama ya Mbak Ika, Iya. namanya Ika Aprilia. Di sini saya panggilnya tetap Ika atau nama lain? Mbak Ika aja ya. Biar sama-sama Iya, kayak manggil nama sendiri ya berarti di sini. Kayak berkaca diri. Iya. Mbak Ika sekarang kesibukannya apa? Untuk tahun ini kesibukan saya yaitu PPG, melaksanakan program PPG yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan alhamdulillahnya saya mendapatkan beasiswa sehingga saya harus mengikuti perkuliahannya selama 1 tahun. Dan untuk PPG-nya dilaksanakan di mana Mbak Ika? Untuk saya PPG-nya di UMS, Mbak, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga dekat dengan rumah saya. Setiap minggu pulang. Oh iya. Dan saya melakukan PPL atau praktik lapangan saya di SDM 4 Ngadirejo. Oh iya, berarti selain di situ ada mata kuliah biasa, tapi di situ juga ada PPL ya Mbak Ika? Iya, ada PPL-nya. Nah, PPL itu nanti dilaksanakannya itu setelah kegiatan perkuliahan. Biasanya di hari Rabu sampai dengan Sabtu kalau di SD saya. Kalau boleh tahu, saya penasaran di sini dengan PPL. Karena jurusan Mbak Ika itu boleh tahu? Pendidikan, Iya. PGSD lebih tepatnya. Oh iya, kalau pendidikan pasti sangat penting sekali melaksanakan PPL untuk pengalaman diri ya Mbak Ika. Lah di sini itu kegiatannya itu dari pagi sampai pulang itu apa aja kalau boleh tahu? Ya, berhubung saya itu di SD Negeri 04 Ngadirejo. Nah, di sini saya ada teman-teman lain. Selain saya juga ada teman-teman yang lain atau dibentuk seperti kelompok. Nah, di setiap pagi kami mengikuti itu pembiasaan bersalaman setiap pagi di depan gerbang. Kita berbaris menyapa atau menyambut peserta didik yang masuk sampai jam 7, pukul 7. Nanti kalau sudah kita masuk ke tempat, siswanya masuk di tempat kelas masing-masing. Nah, nanti setelah itu kita melakukan observasi yang sudah terjadwalkan oleh kampus. Nah, kita mendapatkan jadwal. Iya. Nah, itu nanti kita mengikuti penjadwalan itu. Nah, hari pertama itu kita melakukan observasi di kelas, atau lebih tepatnya tentang observasi karakteristik peserta didik. Oh iya. Ya, gitu. Mengenai karakter peserta didik. Iya. Mestinya dengan perkembangan zaman ini dan teknologi yang semakin canggih, tidak memungkiri perbedaan anak-anak zaman dahulu sama sekarang itu berbeda ya? Ya, berbeda jauh dari hasil observasi yang saya observasi di SD Ngadirejo 04 ini, berbeda jauh dengan zaman kita. Oh iya. Ya, sangat berbeda jauh. Nah, kalau kita berbicara tentang perkembangan, pasti tidak jauh dengan adanya masalah. Iya. Dan saya ingin tahu masalah apa terkait dengan yang pertama itu pasti yang namanya pendidikan itu terkait dengan kognitif atau pengetahuan. Permasalahan kognitif apa yang ada di SD 4 Ngadirejo? Nah, kalau di SD yang saya pelaksanakan PPL itu, di situ kognitifnya yaitu pengaduan siswa itu minim, di mana siswa itu rata-rata pemikirannya itu lemah, yaitu keterlambatan dalam pemikiran mencapai tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru maupun dari pengetahuan dari yang lainnya, itu dia masih kurang, masih minim sekali. Kemudian itu faktor apa yang menyebabkan kok anak bisa pemikirannya itu minim? Nah,
Kalau untuk faktor itu sendiri, kami dari kelompok PPL juga mengobservasi itu tuh karena dari keluarga. Ada yang ditinggal sama neneknya, dia itu kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, terus pengawasan dalam pembelajaran itu minim sekali. Di rumah itu kemungkinan itu di rumah kan kalau kita ikut, contohnya kalau kita ikut ke ikut nenek atau kakek atau saudara kita kan sak karepe dhewe gitu. Mau belajar silakan, mau enggak juga tidak bakal dimarahi. Karena kan seorang nenek kan juga kasihan kan kalau kalau cucunya dimarahin kayak gitu. Berarti itu kalau dalam perkembangan termasuk pada masalah idol. Iya, pemikirannya. Nah, selain itu saya ingin bertanya, sekarang ini kan perkembangan teknologi kan cepat banget. Iya. Nah, untuk penggunaan teknologi di SDN 4 Ngadirejo apakah sudah memenuhi atau bagaimana Mbak Ika? Kalau menurut saya sudah memenuhi, cuma belum merata kayak gitu. Oh iya. Contohnya itu pemakaian LCD, terus PPT kayak gitu, penggunaan media ajar video kayak gitu ada, cuman tidak diterapkan pada semua kelas dan tidak diterapkan pada setiap pembelajaran gitu. Kemudian saya ingin bertanya lagi terkait dengan selain pemahaman itu terkait dengan emosional. Sosial emosional peserta didik di SDN 4 Ngadirejo itu seperti apa? Nah, kalau untuk di sini di SDN Ngadirejo 04 itu hasil observasi kami menunjukkan bahwa sosial emosionalnya itu bagus sih Mbak. Cuma ada beberapa yang masih kayak mengejek temannya kayak gitu. Sebenarnya selengkapnya udah bagus sih, kayak membantu teman, ayo bareng-bareng kita jajan kayak gitu, terus diterapkannya, terus sholat berjamaah kayak gitu udah bagus sih Mbak. Terkait dengan kondisi sosial emosional itu sudah baik. Iya. Sekarang kita kembali lagi ke kognitif. Karena kita lihat lagi dulu kita sudah mengalami COVID-19 dan kemudian sekarang kita dengar pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, untuk pelaksanaan kurikulum merdeka di SDN 4 Ngadirejo itu seperti apa Mbak Ika? Nah, untuk pelaksanaan kurikulum merdeka ini atau IKM itu kan hanya diterapkan pada kelas 1 dan kelas 4. Nah, di mana kelas 1 itu sudah bagus Mbak untuk gurunya melakukan pembelajaran, sudah ada berdiferensiasinya, sudah ada hasil atau prosesnya, sudah ada produknya, sebuah produk. Di mana nanti guru itu pembelajarannya itu mengikuti karakteristik peserta didik. Itu juga bagus Mbak, saya mendukung untuk IKM ini. Mudah-mudahan semua menggunakan IKM ya, nanti kelas 1 sampai kelas 6. Mudah-mudahan, soalnya itu benar-benar menunjang untuk guru itu nanti mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian kalau bicara tentang IKM, terakhir itu ada aksi nyata Mbak. Apakah aksi nyata itu dilaksanakan atau hanya masih abstrak di SDN 4? Nah, kalau untuk aksi nyatanya itu ada yang masih abstrak, ada yang sudah dilaksanakan. Gitu. Contoh dari pelaksanaannya kalau saya boleh tahu seperti apa? Contoh dalam pelaksanaan aksi nyata, itu kan aksi nyata ya Mbak, berarti melakukan dengan kehidupan sehari-hari atau mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya itu di kelas 1 itu ada pembelajaran kayak sosial kayak gitu. Nah, berarti mereka berinteraksi. Mereka melakukan interaksi dengan teman sebaya maupun dengan kakak kelasnya kayak gitu. Seperti itu ya. Iya, contohnya. Kembali lagi ke masalah kognitif siswa. Masalah kognitif siswa terkait idol tersebut itu karena faktor keluarga. Dan dari sekolah apakah sudah ada cara mengatasi hal tersebut, pengupayaan? Ya, untuk pengupayaan dari sekolah itu sendiri sudah ada Mbak. Contohnya kita dari sekolah SD Ngadirejo 04 ini menambahkan jam tambahan setiap pulang, setiap hari Kamis, Sabtu, sama Rabu. Itu mengadakan bimbingan belajar, pertambahan bimbingan belajar di mana itu di situ ada siswa yang belum bisa membaca, siswa yang masih mengeja kayak gitu. Itu kita juga mengikuti ekstra tersebut untuk biar kita tahu bagaimana sih caranya kayak gitu. Itu pengupayaan dari SDN Ngadirejo 04 seperti itu. Terus dari pengupayaan tersebut apakah sekarang sudah dilihat itu ada perubahan dari siswa-siswa yang mengikuti? Nah,
Untuk perubahannya sendiri kan kami juga baru melakukan PPL-nya itu baru 1 bulanan. Nah itu kita sudah mengikuti dari awal sampai hari ini. Nah itu kami kan megang 1 anak. Setiap 1 mahasiswa itu memegang 1 anak. Nah dari 1 anak itu kan saya sudah dapat menilai bahwa adanya perubahan, di mana dia itu yang awalnya hanya mengeja, terus tidak tahu huruf A, B, C, gitu kan nggak bisa. Itu alhamdulillah sudah semakin udah bisa lah Mbak, walaupun sedikit ya. Untuk terkait dengan masalah sosial emosional, tadi masih saya dengar masih ada siswa yang mengejek. Kalau mengejek itu kan mungkin masih masuk dalam pembulian, mungkin tingkatnya itu belum terlalu dalam gitu. Apakah ada bimbingan atau mungkin semacam hal-hal yang kayak pamflet seperti itu ada tidak Mbak Ika? Kayak gitu belum ada Mbak, cuma pengawasan guru kalau melihatnya ya ditegur anak itu, cuma peneguran saja, belum ada tindak lanjutnya seperti apa kayak gitu. Mungkin bisa menjadi PR ya Mbak Ika ya, untuk PR untuk mahasiswa PPL menyampaikan kepada pihak sekolah, berusaha untuk memajang pamflet-pamflet sehingga siswa itu diharapkan dapat membaca, kemudian memahami dan melaksanakan selain dengan pendekatan secara intensif. Kemudian dari masalah seperti itu terkait lain, sosial, kognitif, lalu perkembangan fisik. Apakah ada masalah atau tidak terkait untuk perkembangan fisiknya itu cuma masalahnya di pengetahuan saja, pemikiran. Kalau selebihnya sih normal. Cuma kalau untuk pemikiran ada di kelas 1 juga ada, kelas 2 ada. Hampir setiap kelas itu ada siswa yang perkembangan fisik atau perkembangan pengetahuan itu masih minim sekali. Pasti ada. Terus menurut Mbak Ika, apakah dalam pelaksanaan pembelajaran itu sudah menerapkan teori pembelajaran seperti teori pembelajaran kognitifnya itu ya sesuai perkembangan operasional konkret gitu, seperti menggunakan media konkret ketika usia pada sekolah dasar gitu, sudah apa belum? Sudah Mbak, karena kami mengikuti pembelajaran dari awal, observasinya dari awal, di situ guru sudah menggunakan media yang konkret, di mana medianya itu bisa dilihat, bisa diraba, dan bisa digunakan. Jadi siswa itu bisa merasakan semuanya, bisa melihat, oh ini toh yang namanya semisal kita melakukan observasi dulu di kelas 4 juga mengikuti pembelajaran dulu itu ada guru itu menggunakan media bola. Nah bola itu nanti digeser bola 1 digeser. Nah di situ guru mau ngasih soal kayak gitu. Jadi kan semua siswa itu merasakan dan bisa melihat, oh ini yang dinamakan media pembelajaran. Kita tahu sekarang kurikulum kita itu mengacu pada student center. Di SDN 4 Ngadirejo itu masih menggunakan berpusat pada guru atau sudah mengupayakan berpusat pada siswa. Kalau dari SDN Ngadirejo 04 ini semua guru sudah mengupayakan agar pembelajaran itu berpacu pada muridnya, tidak hanya student center, tidak. Nah, namun itu ada kendala Mbak, masih ada kendala dalam siswanya. Untuk siswanya itu kalau kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu belum bisa kalau dimaksimalkan untuk benar-benar untuk berpusat pada siswa itu belum bisa karena kan masih kecil juga, masih ada yang kadang waktu pembelajaran aja ada yang masih main-main kayak gitu, tidak memperhatikan gurunya. Kalau untuk kelas tinggi sih sudah bisa. Ya, alhamdulillah kalau sudah mengupayakan adanya pembelajaran student center seperti yang kurikulum kita canangkan, terutama pada pelaksanaan kurikulum merdeka ya. Sudah diupayakan di SDN 4 Ngadirejo untuk pelaksanaan kurikulum merdeka, dan di sana juga menggunakan media, kemudian menggunakan berbagai strategi untuk mengupayakan kekurangan-kekurangan yang dirasa seperti idol, seperti itu. Kemudian yang terakhir saya ingin tanyakan lagi terkait dengan model pembelajaran. Kita tidak jauh dari pembelajaran itu, kalau tanpa ada model ya pembelajaran bagaimana? Gitu. Apakah model-model pembelajaran yang seperti problem based learning, kemudian discovery learning yang berpusat pada siswa itu dilaksanakan Mbak? Dilaksanakan Mbak, lebih banyaknya itu
ada yang PJBL. Iya. Nah, itu menggunakan itu kan dia itu berpusatnya pada siswa, di mana siswa itu nanti membuat sebuah proyek. Iya. Nah, proyek itu nanti sesuai dengan materi yang disampaikan oleh guru. Nah, nanti proyek itu dipresentasikan ke depan kayak gitu. Berarti sudah melaksanakan ya Mbak Ika. Dari berbagai langkah yang dilaksanakan oleh SD itu sendiri, kemudian ingin saya tanyakan apakah ada ide-ide yang mungkin dari mahasiswa, masukan dari mahasiswa agar di SDN 4 Ngadirejo semakin maju dan dapat mengikuti perkembangan zaman Mbak Ika. Dari kita sendiri mahasiswa PPA dari UMS, nah kita memiliki rancangannya itu kita harus mengupayakan untuk media pembelajaran itu kalau bisa tuh setiap pembelajaran itu harus menggunakan media pembelajaran, di mana media pembelajaran itu harus yang komplit, harus nanti benar-benar siswa nanti dia bisa maju ke depan, bisa mengoperasikan media pembelajaran kayak gitu. Ya teman-teman, bisa kita pahami bahwa mahasiswa di SDN 4 Ngadirejo selalu berusaha bagaimana caranya untuk kemajuan SDN 4 Ngadirejo, meskipun PPL itu waktunya tidak lama ya Mbak Ika, tapi dari mahasiswa selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, baik untuk mengatasi permasalahan dari emosionalnya itu, mungkin juga melakukan pembimbingan, membantu guru-guru di situ supaya siswa tidak mengembangkan perilaku-perilaku yang kurang baik. Kemudian untuk perkembangan kognitifnya juga membantu, mungkin pulang sekolah ya mahasiswa itu membantu, ada yang kesulitan membaca itu dibantu, kesulitan berhitung, mengenal huruf seperti itu. Mungkin itu saja Mbak Ika. Apakah ada tambahan dari Mbak Ika, pesan atau apa? Pesannya tetap semangat kita mahasiswa PPL, tetap semangat untuk mengembangkan ide-ide yang bagus untuk satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Semangat. Tepuk tangan untuk Mbak Ika. Mungkin itu saja dari saya ya, selalu semangat untuk semua mahasiswa yang sedang ber-PPL dan untuk jadi guru dengan perubahan-perubahan yang harus dicanangkan, terutama dengan kurikulum merdeka yang saat ini sedang dirintis. Kita harus menjadi agen yang dapat melaksanakan beberapa perubahan sehingga peserta didik kita dapat menjadi peserta didik yang berkarakter, dapat mengikuti perkembangan zaman, namun tidak kehilangan dirinya sebagai manusia Pancasila yang mengamalkan seluruh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya Mbak Ika? Menurut saya cukup, mungkin dari teman-teman kalau ada komen bisa komen. Terima kasih juga untuk dosen pembimbing mata kuliah pemahaman peserta didik. Dari saya mungkin cukup. Jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share teman-teman. Tetap semangat terus. Mungkin dari kita cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.